Perkenalkan, nama saya Ibu Agul Tom. Saya mengajar di SD Budi Mulia 2 Pematang Siantar. Saya akan membawakan video pembelajaran yang berjudul Kemampuan dan Keterbatasanku. Kita dikaruniai kemampuan. Kemampuan ini berbagai macam yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Kemampuan secara fisik, kemampuan secara sifat, kemampuan secara kecerdasan. Maka dengan demikian kita harus menyadari segala kemampuan yang ada pada diri kita. Maka kemampuan yang kita miliki itu harus kita kembangkan dengan baik, berlatih dengan baik. Dan jangan lupa berdoa, itu yang paling utama ya, sama kita mengembangkan bakat kita. Dengan kita mengembangkan bakat dan memiliki kemampuan ini, maka kita juga boleh berbagi kepada teman. Kemampuan yang kita miliki itu bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk orang lain. Mari kita berbagi kemampuan. Ya, kita juga memiliki keterbatasan. Karena setiap manusia itu memiliki kemampuan dan keterbatasan. Bagaimana caraku untuk menghindari atau sikap-sikap yang perlu kubangun agar aku mampu mengatasi keterbatasanku? Maka yang pertama adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan bermalas-malas. Pergunakan waktu dengan baik. Selalu berlatih. Itu cara untuk sikap agar keterbatasan kita teratasi dengan baik. Maka sebagai contoh yang kita teladani dari seekor binatang adalah semut. Dia bekerja keras. Binatang itu rajin. Binatang itu juga bekerja sama. Dan binatang itu juga ramah. Kalau lewat selalu berhenti dan menyapa. Itu contoh yang harus kita buat pada diri kita untuk mengatasi segala keterbatasan kita. Tadi Ibu bilang jangan pernah menunda-nunda pekerjaannya. Jangan bermalas-malas. Pakai waktumu dengan baik. Ya, itu untuk cara kita mengatasi keterbatasan kita. Nah, kita kembali dulu bahwa bakat atau kemampuan itu sudah dianugerahkan kepada kita sejak kita lahir. Ya, maka mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena sudah dianugerahkan kepada kita kemampuan sejak kita lahir. Maka kita menyadari itu, maka kita mampu memiliki hal-hal yang baik untuk mengolah dan menghilangkan segala hal yang tidak baik tadi ya. Nah, maka sifat-sifat yang kita bangun agar keterbatasan itu bisa hilang dari diri kita. Kita diberikan keterbatasan bukan berarti kita kalah semangat. Kita diberikan itu agar kita mampu menghargai orang lain, agar saling melengkapi, agar kita tidak merasa sombong dengan kemampuan kita. Itu diberikan Tuhan keterbatasan kepada kita. Ya, bagaimana nanti seorang anak ya dalam sebuah cerita Aku Bisa, dia mampu dengan semangatnya walaupun jatuh dengan keterbatasannya yang ada ya. Boleh dalam cerita itu kamu seorang yang tuli, yang pendengarannya tidak bagus, dia diejek temannya di sekolah, itu keterbatasannya. Tetapi saat itu dia jatuh dan tidak mampu berdiri, tapi berkat ayahnya, dorongan orang lain, dia bangkit kembali.
maka dia bisa melawan segala keterbatasannya itu sampai berhasil. Dengan berlatih dan rajin untuk tetap mengembangkan bakat dan talentanya itu bermain piano. Ya. Maka dalam halnya ditekatkan, aku harus bisa. Maka ada kata kunci dalam hatimu, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Maka buat dalam semboyanmu, motomu, bersama Kristus, aku pasti bisa. Itu caramu untuk melawan keterbatasan kita. Maka anak-anakku yang baik, kita dianugerahi Tuhan kemampuan dan keterbatasan tadi agar kita saling melengkapi, saling menghormati, dan tidak ada rasa sombong dan iri hati. Dengan demikian, hidup kita akan damai, tenang, karena kita sudah menyadari segala keterbatasan kita dan kita membagikan kemampuan dan bakat kita kepada orang lain. Maka sebagai refleksi untuk kita, yang pertama adalah bagaimana caramu untuk mengatasi segala keterbatasanmu. Nah, berikutnya, apa yang harus kamu lakukan untuk tetap meningkatkan kemampuanmu? Buatlah simbol atau semboyan dalam dirimu, sesuatu hal yang mendukungmu untuk mampu bangkit dari keterbatasanmu. Sekian dan terima kasih.